شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل الشيطان منه نصيبا ما بعد. Sehat Ibu semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cukup gini ya. Agak unik juga ini. Bismillah. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di waktu-waktu doa seperti ini Allah mengumpulkan kita kembali untuk sama-sama mentadaburi, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, dalam pertemuan kali ini kita melanjutkan ya surat berikutnya setelah bulan lalu Al-Fajr. Sekarang surah Al-Balad. Ya, kita tilawah dulu ya seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Sadaqallahul azim. Baik. Surah Al-Balad. Ya, apa artinya Bu? Al-Balad, negeri, ya. Jadi ini adalah surat ke-90 ya dari urutan Al-Qur'an, surat-surat dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang kemuliaan negeri, ya. Negeri apa yang dimaksud? Nah, ini nanti akan kita bahas dalam tafsir ini. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini, ya. Al-balad ini ditafsirkan oleh para ulama artinya kota Makkah, ya, walaupun dia secara harfiah itu artinya negeri, ya, kalau dalam bahasa Arab anta min ayyi balad, kamu dari negeri mana gitu. Min ayyi baladin anta, kamu dari negeri mana. Nah, jawabnya ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Secara harfiah balad itu negeri. Tapi dalam memahami ayat Al-Qur'an itu tidak bisa dimaknai secara harfiah, harus merujuk kepada pendapat para ulama yang diperkuat dengan hadis-hadis Rasulullah, ya, hingga menyimpulkan balad itu artinya bukan negeri yang negeri apa nih gitu, bukan, tapi adalah kota Makkah, ya. Mengapa Allah mengawalinya juga dengan kota Makkah ini? Bersumpah dengan kota Makkah, ya. Yang pasti sumpah Allah itu yang terucap dalam Al-Qur'an bukan sekedar sumpah biasa gitu, wal fajar, bersumpah dengan waktu fajar, wal asr, bersumpah dengan masa, dengan waktu. Tapi itu adalah makhluk Allah yang memiliki kemuliaan. Kota Makkah, nah, ibu-ibu sudah ada yang pernah ke Mekah? Sudah Bu? Apa yang didapat di sana Bu? Suburkah? Atau tandus kering, ya kan? Ya, justru itu Bu ya, lebih kepada tandus ya. Tapi sekarang mungkin sudah banyak hijau-hijau pohon-pohon ya, ya. Tapi ketika Rasulullah pada masa itu kering kerontang. Bahkan kalau kita lihat sejarah, nah biasanya setiap Idul Adha pasti berbicara tentang sosok Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang meninggalkan istri dan anaknya Ismail, Siti Hajar, ya, di lembah yang tidak ada tumbuhan. Berarti artinya tandus, ya. Nah, yang kemudian lembah yang tandus itu sekarang menjadi Masjidil Haram, secara umum menjadi Makkah, kota Makkah. Jadi dulu tuh tandus banget. Dihidupkan itu justru waktu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disuruh udah tinggalin istri kamu, anak kamu, ya Allah. Saya sampai usia puluhan tahun tua pengen punya anak, diberi Allah Ismail, masih kecil disuruh ditinggalin di tengah padang Sahara yang tandus. Itu logikanya gimana sih gitu? Gimana sih Allah begini banget gitu? Ya, saya menanti sudah sabar cukup lama, tahu-tahu diuji dengan begitu, Pak. Istri dan anaknya ditinggalin di lembah yang tidak ada kehidupan di sana gitu. Ya. Tapi lihat masa depannya. Apa masa depannya? Lihat sekarang kota Makkah. Lihat sekarang kota Makkah, Masjidil Haram.
Bagaimana kemudian ketika Nabi Ibrahim tawakal menyerahkan kepada Allah, sering diulang-ulang ya ketika Idul Adha, bagaimana ternyata Siti Hajar lari ke sana kemari ya, yang kemudian menjadi syariat sa'i, Safa dan Marwah ya kan. Kemudian Nabi Ismail tiba-tiba di depannya muncrat keluar air yang zam-zam ya. Zam-zam berkumpul, zam-zam dikenal dengan air zam-zam yang dari dulu hingga sekarang tidak pernah ada habisnya. Yang tadinya Sahara tandus dikarenakan ada air zam-zam, maka ia menjadi hidup. Bukan lembah lagi yang tandus, bukan lembah yang tidak berpenghuni, tapi orang berbondong-bondong hidup di sana. Kenapa? Karena ada sumber air. Air kan sumber ya, Bu. Ibu ketika pindah di sini nanya nggak airnya bagus nggak? Enggak ya. Kalau enggak nanti protes tuh, nggak dibilang nih airnya jelek, tau gitu nggak di sini gitu. Ada tuh yang begitu. Ada Bu ya? Ya. Tapi secara umum air adalah sumber kehidupan. Di mana kita melihat kumpulan manusia pasti di situ ada air, ada sumur. Bahkan orang siap berebutan, siap berperang untuk mendapatkan sumur. Nah, Allah menghadirkan Zam-Zam dan jadilah Mekah itu kota yang hidup, diberkahi sampai masa Rasulullah SAW. Bahkan sampai sekarang. Nah, Allah itu bersumpah dengan Al-Balad yang maksudnya adalah kota Mekah. Bukan sekedar kota, tapi juga menyimpan banyak keistimewaan. Ya, di antaranya itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga terhadap Ka'bah, ya. Ka'bah yang ditinggikan. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ketika Ismail dan Ibrahim meninggikan Ka'bah. Kalau meninggikan itu sudah ada pondasinya belum, Bu? Meninggikan loh, sudah ada ya. Jadi siapa pertama kali yang meletakkan batu Ka'bah? Bukan Ibrahim, bukan Ismail, karena dia meninggikan. Tapi sudah ada sebelumnya. Oh, berarti sudah ada sebelum? Iya, sudah ada sebelumnya. Dalam hadis dijelaskan rumah ibadah yang pertama kali diletakkan pondasinya adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Sahabat nanya, ya Rasulullah, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? 40 tahun. Ya. Jadi ini kakak beradik nih, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, ulama berbeda pendapat. Ada bilang yang pertama kali ini meletakkan pondasi ya, bukan membangun ya, bukan mendirikan. Adapun Ibrahim Ismail itu dia meninggikan. Nah, pondasi awalnya itu ulama sebagian berpendapat ya, adalah Nabi Adam alaihi salam yang pertama meletakkan pondasinya. Baru pada masa Nabi Ibrahim dan dibantu Ismail ditinggikan Ka'bah itu. Ya, itu kisah sejarahnya. Di mana itu letaknya? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Di Makkah. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Ya. Kemudian apalagi kemuliaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi shalah fi ma siwa." Ya. Salat di Masjid Nabawi kata Rasulullah itu lebih afdol, ya, lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid lain. Ya, jadi kalau sempat Ibu ya di Madinah salat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lebih baik daripada salat di musola ini. Salat di masjid-masjid yang ada di sini, semewah apapun Masjid Istiqlal misalnya, itu nggak ada apa-apanya pahalanya dibanding salat di Masjid Nabawi. 1000 kali lipat lebih daripada salat di masjid lain, kecuali salat di Masjidil Haram. Berapa kali lipat gandanya pahalanya? Mi'atu alfi shalah, 100.000 kali lipat. 100.000. Banyak nggak Bu 100.000? Banyak pahalanya. Ya. Jadi kalau insya Allah semua berkesempatan umroh, ya, berkesempatan haji, amin. Nah, sholat di sana terngiang tuh, oh ini pahalanya 100.000 kali sholat di musola, di masjid di rumah nih, gitu. Ya, lipat ganda pahalanya. Tapi bukan kencelengan pahala Bu ya. Begitu pulang haji umroh dia nggak sholat lagi. Kenapa?
udah banyak itu tabungan saya Pak, kata dia. Wah, sekali sholat aja saya 100.000. Coba Bapak sholat di sini 100.000 kali, berapa umur yang Bapak habiskan untuk mengimbangi pahala saya? Terus saya nggak sholat lagi, enggak udah banyak, enggak. Bukan gitu ya maknanya, jangan disalahartikan gitu. Itu ganjaran ya, biar kita termotivasi menjaga sholat di sana. Juga gambaran begitu bagaimana Allah mengistimewakan Masjidil Haram sampai ganjaran pahalanya 100.000 kali lipat. Apakah hanya di areal Masjidil Haram saja? Ya, kata ulama khusus yang berada di sana, ternyata di seluruh kota Makkah. Jadi seluruh kota Makkah itu mendapatkan dimanapun ya, bukan hanya sholat di samping Ka'bah ya, tapi selama dia masih di dalam kota Makkah, dia dapat keutamaan 100.000 kali lipat ya, lipatan pahala daripada sholat di masjid lain ya. Jadi ada 3 masjid nih yang kata Rasulullah, la tusyaddur rihal, tidak diperkenankan kalian bersusah payah kecuali menuju 3 masjid. Pertama, Masjid Haza, masjidku, Masjid Nabawi. Berapa tadi pahalanya? 1.000 kali lipat. Kemudian Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000. Kemudian Masjidil Aqsa, itu 500 kali lipat pahala daripada masjid yang lain. Maka 3 masjid ini yang harus dijaga juga oleh kita umat Islam ya. Masjid Nabawi, Masjidil Haram udah kita kunjungi. Masjidil Aqsa masih berada di bawah penjajahan Zionis Israel ya. Maka kita harus berupaya membantu mereka, membantu materi, membantu doa. Kenapa? Karena ini semacam wasiat yang diturunkan kepada kita agar kita berjuang menjaga. Sebagaimana keamanan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa juga harus sama amannya dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau belum aman berarti tugas generasi kita untuk membebaskannya. Ya. La uqsimu bihadzal balad. Kemudian ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Dan kau Muhammad bertempat di negeri Makkah ini. Ya. Hillun itu halal. Artinya kamu boleh loh Muhammad tinggal di sini. Kok begitu pemahamannya? Karena ketika ayat ini turun Makkiyah, Nabi Muhammad orang yang lahir di Makkah, tapi karena dia mengajak beriman kepada Allah, penduduk Makkah, kafir-kafir Quraisy membenci Nabi Muhammad, seakan-akan mengusir dia dari tanah kelahirannya, seakan-akan mengusir dia dari kota Makkah. Tapi Allah beri kabar gembira, wa anta hillum bihadzal balad. Muhammad, negeri ini buat kamu nanti. Kamu akan nyaman di sini. Kamu akan tenang di sini. Tapi kondisinya saat itu kan belum, ya. Karena masih intimidasi, masih tertekan dakwah. Tapi Allah sudah ngabarkan, hillum bihadzal balad. Negeri ini halal buat kamu Muhammad. Kamu akan tenang, akan damai di sini, ya, sampai ada masa waktunya. Dan Rasulullah sangat mencintai Makkah, sangat mencintai Masjidil Haram. Ketika ada perintah hijrah, Rasulullah menangis. Mengapa harus meninggalkan tanah kelahirannya? Tapi karena Allah yang perintahkan, sami'na wa ata'na. Perintahnya kemudian akhirnya hijrah ke Madinah. Sampai pada masanya terjadi Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Rasulullah kemudian dengan sahabat kembali lagi ke Makkah dengan kekuatan yang lebih dahsyat dan hebat, sehingga orang-orang Makkah pun takluk tanpa harus ada pertumpahan darah yang banyak. Kecuali hanya segelintir kafir Quraisy saja yang mengangkat senjata. Ya, masuk dengan damai ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu ayat tentang bagaimana Fathul Makkah. Yang dulu terusir, kemudian ia dapat kembali lagi. Kerinduan orang-orang Makkah yang dulu hijrah, akhirnya dapat ketemu lagi dengan saudara-saudaranya, dapat melihat lagi rumahnya, ya, dapat lihat lagi kampung halamannya. Ya, seperti kita ya, misalnya merantau ke Eropa kemana gitu, pasti rindu dengan tanah airnya. Ya, begitu juga Rasulullah SAW. Anta hillum bihadzal balad. Ya, maka ketika Fathu Makkah itu terjadi, penaklukan kota Makkah terjadi, ya, ada beberapa yang kemudian
diperangi karena mereka adalah orang-orang yang kafir Quraisy yang berkhianat, yang pura-pura dia masuk Islam padahal dia bekerja sama untuk membongkar, membuat makar, membuat strategi untuk menghancurkan Islam. Nah, ketika Makkah ditaklukkan, sebagian mereka ada yang dieksekusi, dihukum mati karena mereka telah berkhianat, ya, pura-pura Islam, taunya dia murtad, bahkan berusaha untuk membunuh orang Islam. Nah, itu kisah dengan Fathu Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Nah, ada kisah menarik juga ketika Fathu Makkah itu. Ada salah satu pentolan kafir Quraisy, ya, yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, kita tahu Abu Jahal ini adalah luar biasa musuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga anaknya yang bernama Ikrimah. Maka ketika Fathul Makkah terjadi, Ikrimah ini dia lari ke negeri Yaman, ya. Negeri Yaman, sampai kemudian ada riwayat menyebutkan begitu Rasulullah wafat, akhirnya dia masuk Islam, ya. Jadi ada banyak kisah unik juga dalam sirah itu, perjalanan yang orang tua mereka itu adalah pentolan-pentolan kafir Quraisy, ya. Tapi ternyata anaknya itu kemudian masuk Islam dan tobat dan menembus dosa-dosanya, ya, yang ketika sebelum masuk Islam, ya. Ikrimah ini membunuh banyak umat Islam, tapi begitu dia masuk Islam dia berjanji, saya akan balik membalas, menghabisi atau memerangi orang-orang kafir, ya. Bahkan Ikrimah yang tadinya membenci, kemudian dia mati syahid ketika terjadi perang Yarmuk. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walada, ya. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Dan Allah bersumpah dengan pertalian bapak dan anak, ya. Walid, ya, bapak, anak. Nah, dia menafsirkan ini yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad dengan umatnya. Ada juga yang menafsirkan ulama ini adalah maksudnya Nabi Adam karena dia Abul Bashar, ya, moyangnya seluruh manusia. Ya, ada juga yang menyebut Nabi Nuh, ada juga Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi dan rasul, ya kan. Kemudian ada yang berpendapat dan ini yang kuat adalah bapak dan keturunannya, ya. Artinya Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa tidak terjadi keturunan kecuali ada pertemuan ayah dan ibu, dalam ini Walid, ya, bapak, kemudian nanti ada generasi selanjutnya anak. Yang hakikatnya proses terjadinya generasi dalam kehidupan manusia itu bukan dikarenakan sekedar pertemuan secara biologis atau fisik saja, tapi semuanya bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah menikah, logika ilmiah dia punya anak, kan gitu, ya. Ditanya kapan nikah, begitu udah nikah ditanya kapan punya anak, gitu kan. Nah, ternyata hitungan ilmiahnya kan ada yang belum dikasih, ya. Ada udah nikah 2 tahun, 3 tahun belum dikasih. Jadi ini masalahnya intinya di mana, gitu, ya. Jadi tidak bisa secara ilmiah laki dan perempuan sudah menikah sah kemudian punya keturunan, faktanya tidak. Nah, disinilah kita tawakal kepada Allah. Disinilah kita disadarkan bahwa Allah yang menguasai semuanya. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anak. Artinya bapak kemudian punya anak itu prosesnya juga dengan izin Allah, ya. Ya. Banyak Nabi Zakaria belum punya anak, kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah umur uzur, ya, istri saya juga mandul segala macam, berkeluh kesah kepada Allah. Tapi kemudian Allah masih memberi dia anak, ya. Bahkan namanya langsung dari langit, Yahya. Dari langit, tidak ada yang menyerupai nama itu. Ibaratnya kalau masa itu ada Google, searching di Google nggak ketemu tuh nama Yahya, gitu. Karena nama Yahya langsung dari langit untuk anak Zakaria yang lama sekali dia menunggu. Ya, artinya itu proses itu, takdir keturunan itu Allah yang menentukan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, ya,
dalam kondisi yang susah payah. Fi kabad, susah payah. Susah payah bagaimana? Sudah karakternya manusia ketika hidup dia bersusah payah. Kita hidup enak-enak apa susah, Bu? Ada usaha atau enggak maksudnya? Seorang bapak harus bersusah payah dia mencari nafkah, betul? Berangkat pagi, pulang sore. Ibu-ibu harus bersusah payah mendidik anak-anaknya, ya. Bersusah payah menjaga rumah, menghidupkan atau masaklah, menyucilah segalanya. Semuanya bersusah payah. Nah, itu jadi sudah karakter manusia, fi kabad, ya, bersusah payah. Ya, yang dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun, yaitu innaka kadihun, sungguhnya kalian itu kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian hidup itu juga bersusah payah di dunia ini, ya. Yang mana susah payah kalian itu dengan segala macam pernak-perniknya akan berada pada ujung yang sama, apa? Famulaki. Kalian akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia bersusah payah, mau dia muslim non muslim, dalam hidupnya dia sibuk untuk bertahan hidup, sibuk untuk mencari nafkah, mencari harta, ya. Mereka yang beriman berbahagia ketika ketemu Allah dia dengan imannya. Ada juga yang sibuk tapi dia tidak beriman. Apakah tidak akan bertemu Allah? Pasti dia akan juga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menggambarkan ruginya mereka yang selama hidup sibuknya itu bukan karena Allah, bukan menambah keimanan, bukan menguatkan ibadah, ya. Karena nanti dia akan mendapat kesia-siaan ketika semuanya pasti akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi kabad, ya. Kesulitan fisik, kesulitan psikis, ya. Diuji dengan kesedihan, diuji dengan kegembiraan, ya. Diuji dengan kelelahan, nah itu fi kabad, ya. Manusia pasti akan melewati masa itu. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, ya. Kemudian apakah dia dari manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Nah, ini mulai bercerita tentang mereka yang fi kabad, ya, manusia yang hidup dengan berbagai macam kesibukan, kesusah payah selama di dunia, ya. Tapi tidak digunakan kesusahpayahan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kalau seorang mencari nafkah, ya, berangkat pagi pulang sore, ya, semuanya itu untuk dunia atau semuanya ia kerjakan untuk akhirat. Nah, ini jadi soal juga, ya. Harta yang dicari itu halal atau harta yang dicari itu haram. Nah, tentu kalau umat Islam, ya, nanti akan dibahas juga di sini, kita memiliki perspektif yang berbeda dengan orang-orang kafir, ya. Kita memiliki keyakinan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah, ya. Maka orang Islam ketika melihat kehidupan dunia, dia melihat ini sebuah mazra'atul akhirah, ladang akhirat, yang dalam pepatah Arab man yazra' yahsud, barang siapa menanam dia akan menuai. Jadi dalam dunia ini kita ibarat menanam kebaikan. Ya, pahala itu kan gaib, ya. Kita tidak tahu, ya. Kita sholat diterima nggak sih sholatnya? Kita nggak tahu. Kita sedekah, kita yakin nggak diterima? Yakin aja sama Allah. Tapi kita tahu pasti nggak? Kita nggak tahu, ya. Kita hanya nanam kebaikan. Kita yakin nanti di akhirat kita akan menuai kebaikan itu. Sebaliknya orang yang berbuat buruk, dia juga sedang menanam keburukan, yang kelak di akhirat dia sama juga akan menuai keburukan yang dia lakukan di dunia. Nah, orang-orang kafir hidup di dunia dengan kesibukannya ternyata tidak memiliki arah, maka Allah kemudian menegur mereka, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya, ya. Seseorang yang mendapatkan posisi pejabat apapun lah, presiden, gubernur atau apapun, ya.
Ketika ia tidak menggunakan itu di jalan Allah, dia akan merasa sombong. Dia akan merasa tidak ada yang lebih berkuasa dari dirinya. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia mengira tidak ada satupun yang memiliki kekuatan melebihinya? Ini Allah tegur. Tegurannya apa? Bahwa yang ada di muka bumi semua makhluk itu lemah, tidak memiliki kekuasaan di hadapan Allah. Walaupun presiden, walaupun apapun. Sekarang terjadi kebakaran hutan di mana, Bu? Di Palangkaraya, calon ibu kota katanya. Di Riau, di Pekanbaru. Presiden turun ke sana. Tuntas nggak? Selesai nggak? Bahkan kabarnya makin pekat. Pesannya apa? Sekelas presiden pun tak mampu gitu. Bahwa ada ayahsabu alla yaqdiru alaihi. Baca artinya. Ya. Apakah manusia tidak mengira ada yang lebih kuasa, lebih dahsyat dari itu? Maksudnya adalah Allah yang menguasai semuanya. Sehebat apapun kamu manusia, jangan sombong karena kamu tidak memiliki apapun. Allah tidak mengirim tentara Allah tidak seperti rudal-rudal. Cukup saja hutan yang terbakar. Hutannya tidak seberapa luasnya, hektarnya, dibanding dengan asapnya yang menyebar melebihi dari kawasan yang terbakar. Betul nggak? Malaysia nggak ada kebakaran hutan, Singapura nggak kebakaran hutan, tapi kena nggak dia? Kena dia. Kata dia, salah apa gue gitu kan? Ya. Nanti kalau Allah Maha Kuasa, tinggal hembuskan aja itu asap, selesailah negara lain. Ya. Itu asap begitu pekat misalnya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa yang terjadi dengan negeri itu? Kosong. Orangnya pasti akan pergi. Tanpa harus diusir dengan tentara-tentara penjajah, dia akan pergi. Mudah saja bagi Allah, sekedar asap. Kita menganggapnya enteng, asap. Tapi ternyata berapa banyak korban ya? Bayi-bayi yang meninggal sudah ada ya. Orang-orang tua gara-gara asap. Ini menandakan kita tidak memiliki daya upaya. Kenapa? Ngadapin asap aja nggak bisa. Apalah kita. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi. Ini mungkin juga teguran buat kita, wahai manusia, kalian jangan sombong. Jangan merasa semua bisa kalian kontrol, kalian kuasai. Ya. Allah kasih asap aja, kita semua keteteran satu negeri. Ya, ini kesalahan orang-orang kafir melihat kekuasaan yang Allah amanahkan sebagai cara untuk menyombongkan diri. Ya, maka Allah tegur. Ya. Kemudian Allah tegur juga, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya. Jadi orang-orang tidak memiliki orientasi hidup, ya, tidak meyakini ada hari akhir, tidak beriman kepada Allah. Ya. Ya, bahkan yang sudah beriman pun terkadang juga terperosok. Ya. Dia meyakini kesuksesan itu adalah ketika ia memiliki harta yang melimpah. Ya. Oh, kamu nggak sukses tuh. Kenapa? Punyanya motor doang, nggak punya mobil. Rumah masih ngontrak. Ya. Materialistis, takaran keberhasilannya hanya kepada materi. Ya. Sehingga dia mencari uang sebanyaknya. Semua dibeli oleh uang. Mau apa dengan uang? Bahkan jabatan pun dengan uang. Memudahkan dengan uang. Hidup ini harus dengan uang. Kalau enggak kamu nggak bisa hidup. Ya, sehingga dia mengatakan yaqulu ahlaqtu almal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak untuk mendapatkan segala kuasa ini. Aku ngeluarin duit. Untuk menjabat ini aku udah ngeluarin duit. Untuk masuk ini masuk itu aku udah mengeluari duit. Ya. Sehingga orientasinya hanya materialistis. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala tegur. Salah kalau perspektif cara hidup itu adalah mencari harta untuk kemudian dikumpulkan, ketika banyak ia dibuang-buang seenaknya secara mubazir. Ya. Hari ini di Indonesia, besok dia di Eropa, besok di Inggris, besok di kebanyakan punya duit dibuang-buang sama dia. Ya.
tidak terpikir untuk kemudian menjadikan itu ibadah, ya, diberi kepada anak yatim sedekah, tidak, tapi untuk dihabiskan, ya. Ayahsabu allam yarahu ahad, ya. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu apapun yang melihatnya, ya. Tadi ditegur, kalian tidak mengira bahwa ternyata ada yang lebih dahsyat, lebih kuat dari kalian, karena kalian itu sebenarnya lemah. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kalian kira tidak ada yang mengawasi dan melihat kalian, ya, sehingga kalian bisa melakukan apa saja sepuas diri kalian. Itu salah. Kenapa? Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya. Apapun yang kalian lakukan, Allah melihat, Allah mendengar. Tapi bagi orang-orang kafir yang tidak memiliki pemahaman tentang itu, dia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan, memenuhi kebutuhan nafsunya. Dia tidak ada halal, tidak ada haram. Dia tidak peduli menzolimi atau tidak menzolimi, sehingga ia lupa bahwa ada yang Maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia kira dia mendapatkan harta, kemudian dia pakai dan selesai. Atau ia memiliki fisik yang kuat dan sehat, kemudian selesai. Tidak. Kenapa? Karena semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyampaikan, la tazulu qadama abdin, ya, setiap kita ini, ibu-ibu semua makhluk hidup ini, ya, ketika hari kiamat tidak akan bergeser dari posisinya kecuali dia akan ditanyakan 4 hal. Apa 4 hal itu? Pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya untuk apa ia gunakan, ya, berapa tahun hidup di dunia, 30, 40, 50. Yang pasti ada batas kita umur di dunia ini, dan semuanya itu akan ditanya. Setelah balik sampai kita meninggal, semuanya menjadi urusan kita, pahala-pahala kita, dosa-dosa kita. An umrihi, tentang umurnya untuk apa dia dihabiskan, ya. Kemudian anjasadihi fi ma'ablah, tentang fisiknya, diberikan kesempurnaan mata, telinga, tangan dan kaki, itu di mana digunakan, buat apa digunakan, ya. Bahkan ala nafsihi basirah, ya, jiwa kita akan menjadi saksi terhadap diri kita, tangan kita akan menjadi saksi, telinga, kaki, mata, semua akan menjadi saksi untuk diri kita sendiri, ya. Jadi jangan sepelekan membasuh. Ketika wudhu kita membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Yang kita basuh itu nanti akan menjadi pembela atau bahkan menjadi musuh kita. Tangan yang bergerak, kaki yang kita gunakan, ini semua dikontrol kita. Tapi di akhirat mereka yang akan berbicara, ya Allah, tangan ini digunakan untuk membasuh, untuk kemudian menuju masjid kaki ini, ya, semuanya bicara, ya. Bisa dia jadi pembela, atau sebaliknya dia menjadi penyebab kita masuk ke azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang umurnya, tentang jasadnya, kemudian yang ketiga tentang ilmunya. Untuk apa ia digunakan? Allah beri kita akal, kita punya ilmu, untuk apa ilmu itu digunakan? Apakah hanya ilmu agama? Tidak, seluruh ilmu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada seorang diberikan pemahaman, keilmuan, kecerdasan, sehingga ia yang baru kemarin meninggal, siapa? Almarhum presiden kita yang ketiga, B.J. Habibie. Subhanallah, itu beliau, ya, diberikan kecerdasan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan yang dikagumi oleh seluruh orang Indonesia ini akan dia pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Untuk apa kecerdasan itu digunakan, ya. Kalau dari sejarah, beliau mendapatkan atau menemukan kehebatan yang luar biasa, temuan-temuan dalam bidang teknologi, dalam penerbangan, ya, sehingga cukup lama bekerja di Jerman, ya, bekerja dalam hal-hal yang untuk sosial segala macam. Nah, itu akan diminta pertanggungjawaban, ya. Termasuk juga kita, ya, kita sudah dapat ilmu dari Allah, ilmu apapun, baik yang dunia ataupun ilmu keagamaan, itu sudah kita amalkan dan kita ajarkan belum? Ya, karena itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya,
Ya, ketika baik, maka baik hasilnya, ketika buruk, nah tentu ada hitung-hitungannya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya dapatnya dari mana, kemudian dikeluarkannya kemana. Nah ini juga. Jadi pertama umur, jasad, ilmu, dan terakhir tentang harta. 4 hal ini yang dimintai pertanggungjawaban ke setiap manusia pada hari kiamat, kecuali kata ulama al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul tidak ditanya tentang ini, tapi ditanya tentang bahwa mereka telah menyampaikan dakwahnya kepada umat. Dan juga para syuhada, orang mati di jalan Allah, mereka masuk tanpa hisab, mereka juga tidak. Tapi kalau kita yang hadir di sini sepertinya akan kena nih 4 pertanyaan ini. Jadi ketika hidup kita siapkanlah jawabannya ketika hidup. Ya, jadi kalau kita membaca hadis, Rasul menyebut ini, menyebut itu, nanti kiamat begini begitu, ya. Maka ketika kita hidup mendapati hadis itu, kita langsung mikir gimana kita menyiapkan jawabannya sekarang. Karena pertanyaannya jelas. Tapi kalau itu di akhirat kita baru tahu, bingung kita jawab. Tapi sekarang kita dikasih bocoran, maka kemudian kita kejar itu jawaban, agar kemudian ketika menghadap Allah ditanya 4 ini, kita dapat dan kita lulus. Ya. Kalau lulusnya di dunia aja kita udah senang ya, anak-anak ujian lulus. Apalagi akhirat kalau lulus masuknya ke surganya Allah. Tentu itu lebih bahagia sekali. Ya. Ayah sabu alam yarahu ahada. Kemudian ayat berikutnya, ya, setelah tadi ditegur, kalian punya harta kalian buang-buang, kalian diberikan jabatan kemudian kalian sombong. Kenapa sih kalian kemudian tidak beriman kepada Allah, ya, tidak membaca tanda-tanda kekuasaan Allah? Alam naj'al lahu ainain, ya. Bukankah kalian sudah memiliki dua mata? Diberikan Allah mata, ya, untuk melihat, ya. Mengapa tidak melihat kebesaran Allah yang kemudian menjadi kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita bercermin, ya, kita melihat kedua mata kita di cermin, momen yang pas untuk kemudian kita berpikir, ya Allah, mata ini sebuah nikmat yang tidak pernah terbayarkan. Kan satu mata pun itu udah cukup bisa melihat kuasa Allah, apalagi sekarang kita diberikan 2 mata oleh Allah Subhanahu wa taala, mata secara sempurna, yang harusnya ini menjadi tadabbur kita, ya, introspeksi kita akan kebesaran, kekaguman kita kepada Allah untuk menumbuhkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, ditegur nih orang-orang yang lalai kepada Allah. Bukankah kami telah menciptakan untuk kalian sepasang mata? Tapi kenapa tidak kalian gunakan untuk taat atau menambah keimanan kalian kepada Allah? Walisana wa syafatain, juga lidah dan 2 bibir. Ya, udah ada mata, ya, kemudian lidah dan 2 bibir. Kita bisa berbicara, ya, kita bisa mengaji, ya, kita bisa berbicara menyampaikan kebaikan, ya. Nah, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita mendapati di jalan orang yang berjalan dengan dipandu dengan tongkatnya karena mata dia yang buta, itu coba kita berintrospeksi, ya, seandainya gimana kalau ternyata kita yang ditakdirkan begitu misalnya. Begitu nikmatnya mata yang Allah berikan sehingga untuk berjalan kita tidak perlu lagi dipandu-pandu, bahkan dengan menggunakan kayu atau tongkat. Ini nikmat sendiri. Begitu juga ketika mendapati orang yang tidak bisa bicara, ya, dan kita bisa berbicara, ya, dengan lancar, dengan tenang, ya, kita bisa mengaji dengan baik. Nah, maka manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Ya, jangan sampai kita memiliki 2 bibir, lidah yang sempurna untuk bicara, tapi tidak digunakan untuk belajar mengaji, ya. Tidak digunakan untuk mempelajari makhorijul huruf, ya, huruf-huruf yang keluar di tempatnya. Nah, ini kan penting ya kalau masuk materi tahsin, ya, belajar tajwid, ya. Sebagai rasa syukur kita adalah menjadikan lisan kita ini basah dengan kalam-kalam Allah.
tentunya dengan bacaan yang baik dan benar. Orang kan suka mengeluh, udah Ustaz, saya sudah uzur, lidah udah kaku katanya. Alasannya kan begitu. Ya, tapi itu bukan alasan sungguhnya. Ketika Allah memberikan kita kenikmatan bisa bicara dengan baik, ya, maka kesempatan kita memperbaiki bacaan-bacaan kita agar yang kita baca itu sama sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak ada alasan. Justru itu sebagai wujud syukur. Kenapa sih ngaji mulu? Dia ini bibir buat apa? Ini lidah buat apa? Kalau bukan untuk melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir yang tidak beriman? Buat nyanyi, buat ngegosip, buat apa? Lidahnya sebatas itu. Tapi kita sudah mendapatkan hidayah, kita manfaatkan di jalan yang benar. Karena itu juga akan menjadi saksi-saksi kita pada hari kiamat. Alam naj'al lahu 'ainain, dua buah mata, kemudian lidah dan bibir. Nah, itu kan nikmat-nikmat. Kenapa tidak kamu jadikan itu sebagai wujud bersyukur kepada Allah? Ya. Bahkan ada yang menjadikan itu justru untuk menghalang-halangi dakwah Islam, menghalang-halangi umat Islam, ya, membelokkan jalan-jalan Allah. Nah, ini kan zaman sekarang udah luar biasa, Bu, ya. Kalau ibu-ibu ikuti media sosial, bagaimana fitnah. Sekarang lisan itu bukan hanya sekedar bibir yang terucap dan terdengar, tapi lisan itu juga dalam bentukan status-status di Twitter, di Facebook. Nah, itu juga menjadi perpanjangan, yang mana isinya sekarang bukan lagi hanya kebaikan, tapi untuk menjauhkan orang dari jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukinya kepada dua jalan, yakni kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi Allah memberikan petunjuk dalam hal apa? Ada dua jalan di hadapan kita, kebaikan dan keburukan. Ya. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang kemudian berupaya untuk memilih jalan kebaikan dalam hidupnya. Ya. Kan kita dalam hidup ini kita bisa melihat, Bu, ya, mana baik, ya, mana buruk. Nah, kadang yang baik itu berat. Maka ketika surga itu diciptakan, malaikat dipanggil, kata mereka, wah ya Allah, ini surga ini dahsyat, tidak ada orang yang tidak ingin masuk ke dalam. Lalu ketika surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang orang males, sulit untuk meraihnya, malaikat pun ragu, ya Allah, saya khawatir orang-orang sulit untuk masuk surga dikarenakan banyak jalan terjal menuju surga, sulit. Ketika neraka diciptakan, dilihat, wah ya Allah, tidak akan ada hambamu yang mau masuk ke azab mengerikan neraka ini. Tapi neraka itu dikelilingi oleh hal yang kenikmatan, ya, harta, tahta, wanita, semuanya. Sehingga malaikat bilang, wah, saya khawatir semua orang masuk ke sini dikarenakan bagaimana ujiannya luar biasa. Padahal di balik itu semua adalah neraka jahanam. Nah, ini kondisi yang berat. Wa hadainahun najdain. Di hadapan kita ada dua jalan, kiri dan kanan. Kita mau jadi kelompok kiri apa kelompok kanan? Ya, orang masuk surga atau neraka, kebaikan atau keburukan. Dan tentu ini harus ada proses. Di sini harus ada belajar. Di sini kita harus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itulah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Ya, jadi kita selalu minta sama Allah dalam sholat. Kan la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab, ya. Tidak sah sholat yang tidak baca Al-Fatihah, ya. Dan di Al-Fatihah itu ada poin, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya dalam sholat pun kita selalu minta sama Allah, ya Allah tunjukilah. Kita udah jalan, kayaknya jalan saya udah lurus nih, udah lempeng, tapi kita selalu minta, ya Allah tunjukilah. Ya. Karena tidaknya jamin lurus sekarang, besok akan lurus, bisa jadi bengkok lagi, ya kan, terlempar lagi. Maka tunjukilah. Dan tidak bosan-bosannya kita minta petunjuk kepada Allah agar menempuh jalan yang lurus, ya. Wa hadainahun najdain. Falak tahamal aqabah, ya.
tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ya. Jalan yang kebaikan itu aqobah, ya. Sulit, mendaki, sukar. Ya. Jalan ke surga itu berat, tidak mudah. Ya. Masuk surga hanya dengan ibadah tidak. Ya. Masuk surga pasti dia diuji dengan sosialnya, diuji dengan pasangannya, diuji dengan tetangganya, dengan lingkungannya, ya. Diuji dengan hartanya, ya. Tidak sekedar dia di masjid, tidak, ya. Maka Rasulullah apa jadinya kalau Rasulullah ternyata saya masuk surga sendiri ya, saya itikaf aja di Masjidil Haram? Tidak. Rasulullah berdakwah keluar ke tetangga, dilempari batu sampai peluka berdarah. Itulah Islam. Ya, Islam tidak mengajarkan kita seperti biksu atau pastor yang tidak menikah, tidak. Tapi Islam menyeburkan kita kepada kehidupan sosial, karena disitulah baru teruji keimanan seseorang. Ya, seperti dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falak tahamal aqobah, tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan curam. Kenapa jalan kebaikan itu? Soalnya curam, mendaki dan berat. Wa ma adra hamal aqobah. Dan tahukah kalian apakah jalan yang mendaki, yang sulit itu gimana sih? Gitu. Sehingga orang-orang kafir itu tidak mau melakukan. Ya. Dan kenapa itu berat? Ya. Seperti apa contohnya? Nah, kata Allah, kamu tempuh jalan ini agar kamu mendapatkan kebaikan. Di antaranya fakku raqabah, ya, melepaskan perbudakan hamba sahaya. Dulu kan berat ya. Zaman itu ada hamba sahaya, ada budak-budak. Ya. Dan Islam itu hadir untuk melepaskan manusia dari cengkraman perbudakan. Kenapa Bilal kemudian masuk Islam? Karena dia memahami di Islam itu semua manusia sama, hingga ia berani melawan tuannya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kita ini adalah satu, yang paling bertakwa di hadapan Allah. Tapi takwa itu goib, takwa itu misteri. Kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Sehingga dalam Islam itu tidak ada perbudakan, tidak ada tuan, tidak ada hamba sahaya, semua sama. Kalaupun ada itu posisi-posisi kerja saja. Tapi tidak seperti tuan dan budak. Kan beda Bu ya. Antara bos dengan karyawan itu beda, antara tuan dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu udah dianggap kayak binatang, diapain aja gitu. Dan ini juga untuk menghilangkan, Allah ingin hamba-hambanya itu menuankan Allah gitu. Ya, tidak ada lagi yang dituankan selain Allah. Ya, jadi ibaratnya kita ini hamba semua. Apapun jabatannya, kita ini adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada hamba yang double nih. Oh, ada perbudakan, dia jadi budak, tuannya dua, satu majikannya, satu Allah. Enggak. Allah melepaskan itu semua, sehingga makhluk manusia ini semuanya tuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbudakan. Fakkur raqabah. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah, ya. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Ya, artinya kelak akan ada masa yang panceklik, atau bahkan bukan kelak. Di saat-saat sekarang pada masa-masa tertentu ada orang-orang kekurangan makanan pokok. Ya. Nah itu dianjurkan kita kemudian menyedekahkan. Nah ini kan menyindir orang-orang kafir yang mengumpulkan harta, menjual secara mubazir. Itu jalan yang buruk. Jalan yang baik kamu menginfakkan harta-hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, au it'amun fi yaumin, ya, beri makan di hari yang kala itu orang pada kelaparan. Ya. Kapan itu? Sekarang pun ada yang terjadi orang kelaparan. Akibat apa? Akibat perang misalnya. Ibu mungkin pernah lihat di WhatsApp atau di medsos ya. Anak-anak kecil di Suriah akibat perang dia terisolir, tidak bisa keluar dari kotanya. Yang luar tidak bisa masuk memberikan bantuan, yang dalam tidak bisa keluar. Dari mana dia makan? Dia makan dari sisa-sisa sampah yang ada. Itu terjadi di masa sekarang, di masa modern. Nah, orang-orang seperti inilah yang harus dibantu. Orang-orang di Syria, orang-orang di Palestina ya, yang terjajah, di blokade ya. Nah, itu yang kita bantu ya. Ya. Au it'amu fi yaumin
di masghobah, ya, memberi makan orang-orang yang lapar, ya. Yatiman dza maqrabah, ya. Kemudian memberi makan kepada orang-orang yang yatim, anak-anak yatim, apalagi anak yatim itu adalah kerabat. Kata Rasulullah, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Ya, saya dengan anak orang-orang kafilul yatim, ya, yang menanggung beban hidup, ya, donatur orang-orang yatim, kata Rasulullah hakadha, mengunjukkan dua tangannya, tengah dan telunjuknya. Kalau begini ada jeda nggak bu antara? Ada pembatasnya? Tidak ada kan? Nah, orang nanti di surga kata Rasulullah, saya dengan para donatur anak yatim, ya, yang hidup anak yatim itu seperti ini, dekatnya, ya, itu yatim secara umum. Di sini apa? Yatimang dza maqrabah, yatim yang dia kerabat, dia saudara, dia ponakan kita misalnya, orang tuanya meninggal, dan kita mengkafil dia, oh itu lebih dahsyat lagi pahalanya, lebih dari sekedar menyantuni anak-anak yatim yang di rumah-rumah yatim. Artinya apa? Kerabat yatim lebih utama daripada anak sekolah-sekolah yatim. Ya. Ini ditekankan sekali di ayat ini. Ya. Au miskinan dza matroba, atau kaum menyantuni makan orang-orang miskin yang bukan sekedar miskin tapi dza matrobah. Ya. Kalau kata sahabat di antara di tafsirnya itu, dza matrobah itu yang terkapar di atas matrobah, debu atau pasir. Udah miskin banget, ya, dia nggak bisa meminta-minta, bahkan sampai ia terkapar di atas tanah. Saking lemahnya dia untuk berdiri, saking laparnya dia. Nah, ini zamat. Nah, itu kalau diberikan makan kepada mereka, nah ini dahsyat pahala yang didapatkan. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk sabar dan berkasih sayang. Ya, ini juga menceritakan bagaimana seharusnya kita dengan melihat dunia ini menjadi golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa tawasau bis sabri. Nah, ini juga ditekankan oleh Allah, tawasau bis sabri, saling menasehati. Jadi nasihat itu bukan hanya satu arah, ya, bukan hanya satu arah, tapi tawasau bahasa Al-Quran, saling menasehati. Ya, mengapa? Karena manusia itu kadang naik, kadang turun. Kadang si A imannya lagi baik, dia akan menasehati si B. Suatu saat kebalik posisinya, ya, si B yang baik, si A yang sedang turun. Tapi tawasau, saling menasihati. Adinu nasihah, agama itu nasihat. Ya, nasihat beriman kepada Allah, nasihat beriman kepada Rasul, beriman kepada akhir, beriman kepada Quran. Ya, nasihat dan nasihat. Ya. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ya. Dan saling berpesan dalam hal kasih sayang, ya. Jadi kasih sayang juga harus saling berbalasan, ya. Kita berbuat baik dengan orang lain itu berbuat baik kepada kita. Inilah karakter orang-orang beriman, ya. Dia saling menasihati, dia saling berbuat baik satu dengan yang lain. Itulah karakternya orang beriman. Ulaika ashabul maimanah. Nah, ini kata Allah, mereka itu adalah, ya, orang-orang yang beriman tadi yang saling berpesan dalam kebaikan adalah golongan kanan. Artinya golongan yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masyama. Sebaliknya mereka yang kafir terhadap ayat-ayat kami, menutup dirinya, menutup perilakunya untuk kemudian menaati ayat-ayat Allah, mereka adalah termasuk golongan kiri. Ya, jadi hidup ini kita dihadapkan kepada dua golongan, golongan kiri atau golongan kanan. Golongan kanan ahlu surga, golongan kiri ahli neraka. Ya, maka kita terus berdoa kepada Allah agar mendapatkan petunjuk untuk senantiasa dalam golongan kanan. Alaihim narum musadah di ayat terakhir. Nah, orang-orang ashabul masyamah ini yang masuk golongan kiri ini,
mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang rapat, muqsadah. Apa yang kita pahami dari yang rapat itu? Ada nggak yang keluar, Bu? Kalau udah ditutup dengan orang di dalam, dikunci rumahnya dengan rapat, bisa keluar nggak dia? Tidak bisa. Itulah gambaran tentang neraka jahanam. Ketika mereka masuk neraka, tidak ada satupun mereka yang diazab di neraka itu kemudian mendapat celah sedikit pun untuk kabur dan keluar dari neraka. Alaihim narum muqsadah. Neraka yang tertutup dengan rapat. Jadi udah mengerikan sekali kondisi azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, 20 ayat tentang surah Al-Balad ya. Allah mengawalinya dengan kemuliaan kota Makkah, kemudian berbicara tentang karakter-karakter yang merugikan orang, terutama orang-orang kafir, perspektif mereka yang buruk tentang dunia, sehingga Allah tegur, sampai kemudian di ujungnya Allah juga berbicara tentang surga dan neraka. Dan ini karakter dari surat-surat yang turun di Makkah, berbicara surga dan neraka agar apa? Bertambah keimanan kita, bertambah ketaatan kita, bertambah ketakutan kita akan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Qouli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.